Welcome back to my channel di Yukita Horror. Kamis kemarin kita membahas tentang 10 film thriller terbaik versi Yukita Horror. Namun, kita saatnya memasuki di part kedua untuk membahas sisa 5 filmnya lagi. Yang pastinya ini adalah 5 film ter-the best yang pernah Yuki lihat. Pasti salah satunya kalian belum pernah melihatnya. Jadi 5 film apa saja itu? Langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya Yuki selalu memohon kepada kalian like, komen, dan subscribe-nya selalu diaktifkan. Dan kalau bisa komennya jangan pakai emot ya, biar videonya tetap naik. Oke, langsung saja inilah dia 5 film thriller terbaik versi Yukita Horror. Thriller terbaik nomor 5 adalah Stranger from Hell. Ini adalah satu-satunya drama Korea yang kita masukkan di list ini. Karena menurut Yuki pribadi, jika drama bergenre thriller ini, jika dikemas secara singkat, akan menjadi sebuah film thriller yang berhasil membuat kalian lupa menormalkan detak jantung kalian. Drama thriller misteri ini akan bercerita tentang orang-orang aneh yang tinggal di sebuah asrama yang sama bernama Eden. Kemudian, terdapat sejumlah insiden misterius yang ditemui oleh seorang pria setelah ia pindah ke asrama tersebut. Im Si-wan akan berperan sebagai Yoon Jung-woo, seorang pemuda desa yang pindah ke Seoul hanya karena pekerjaan barunya sebagai calon novelis. Yoon Jung-woo pindah ke Seoul karena ia diterima bekerja sebagai anak magang di sebuah perusahaan. Sementara itu, Lee Dong-wook berperan sebagai Soo Moon-jo. Ia memiliki klinik dokter gigi yang berdekatan dengan asrama Eden. Tidak mudah membicarakan tentang karakter saya. Soo Moon-jo adalah seorang yang paling memiliki ketertarikan dengan semua karakter yang ada di asrama Eden. Dia mengancam mereka dan juga menenangkan mereka di saat bersamaan, ujar Lee Dong-wook dalam konferensi pers yang dihelat pada Rabu 23 Agustus 2019 seperti dikutip pada Sompi. Karakter lainnya yang juga menyimpan misteri dan teror di dalam asrama Eden adalah pemilik asrama Eden, Bok-sun. Kemudian penghuni kamar 302, Yoo Ki-hyu, kamar 306, Byun Duk-jong, dan kamar 313, Hong Nam-bok. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer yang berjudul sama, yaitu Stranger from Hell, yang ditulis oleh Kim Yong-ki dan telah dipublikasikan di situs Never. Stranger from Hell disutradarai oleh Lee Chang-hee yang pernah mengarahkan film The Vanished 2018 dan ia bekerja sama dengan penulis webtoon aslinya Kim Yong-ki. Stranger from Hell merupakan proyek pertama sang sutradara dalam mengarahkan serial drama. Wajib banget nih gengs untuk kalian nonton, apalagi untuk mengisi waktu luang kalian nih. Adakah yang sudah menonton drama ini? Bagaimana setelah kalian menonton film tersebut? Masih ingin satu kos dengan para psikopat? Tulis di kolom komentar. Film thriller terbaik nomor 4 adalah Saw. Siapa yang tidak tahu film yang namanya sudah sangat familiar di dunia perfilman thriller? Saw adalah sebuah film horor buatan Lionsgate Film yang dirilis pada tanggal 29 Oktober 2004. Film ini terkenal dengan slogannya Every Piece has a puzzle. Bahasa Indonesianya semua potongan punya teka-teki. Judul film ini diambil dari kependekan nama tokoh utamanya yaitu Jigsaw. Sutradara film ini James Wan berasal dari Malaysia. Dua orang pria terbangun di ujung berlawanan di sebuah kamar mandi yang kotor dan sudah tidak digunakan. Keduanya dirantai besi pada kaki mereka. Di antara mereka terbaring sesosok mayat yang di kedua tangannya masing-masing menggenggamkan sebuah pemutar rekaman kaset dan sebuah pistol. Masing-masing pria itu mencari kaset yang cocok dengan alat pemutar itu di kantong mereka. Kemudian mereka memutar kaset itu.
Salah satu di antara mereka terancam, sementara yang lain tidak. Tetapi mereka memiliki sebuah tugas. Salah satu di antara mereka harus membunuh yang lainnya sebelum pukul 6 atau istri dan anaknya akan mati. Mereka menemukan gergaji besi di dalam toilet, lalu mereka mencoba memotong rantai yang mengikat mereka, namun tak berhasil. Mereka berdua adalah korban terbaru dari Jigsaw Killer. Di kilas balik, kita dapat melihat Amanda, seorang gadis yang jatuh sebagai korban Jigsaw. Kepalanya dipasangi sebuah topeng yang dihubungkan dengan rahang bawahnya. Sebuah alat pengatur waktu terpasang di sana. Hanya satu kunci yang dapat membukanya, dan kunci itu berada di dalam perut seseorang pria yang juga dikurung bersamanya. Pria itu terbaring dan tak dapat menggerakkan satupun ototnya. Dan Amanda harus membuka kunci itu atau rahangnya akan tersobek dan terbuka lebar. Gadis itu selamat, tetapi pria yang dikurung bersamanya tidak. Di kilas balik lainnya, kita dapat melihat korban-korban Jigsaw lainnya. Yang sesungguhnya ia tak membunuh para korbannya, melainkan korbannya sendiri yang membuat diri mereka terbunuh dengan sendirinya. Apakah Saw ini menjadi film favorit kalian? Sudahkah kalian menonton rentetan Saw 2, 3, dan seterusnya? Saw mana yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentar. Dan film thriller terbaik nomor 3 adalah Human Centipede. Buat kamu yang suka film-film sadis, pasti sudah tak asing lagi atau pernah mendengar film berjudul The Human Centipede atau Manusia Kelabang. Film yang disutradarai oleh Tom Six ini menuai banyak kecaman publik karena alur ceritanya yang sangat sadis dan tidak berkeprimanusiaan. Bahkan, banyak penonton yang menganggap sang sutradara Tom Six adalah seorang psikopat. Buat kamu yang kebingungan buat nonton di mana atau memang terlalu lemah buat nonton film ini, mending skip aja deh. Diceritakan ada dua orang tulis cewek Amerika bernama Lindsay dan Jenny yang sedang berpergian di daerah hutan di Jerman. Namun, nasib apes menerpa mereka. Mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba bannya bocor. Karena mereka ada di tengah hutan yang gak ada sinyal sama sekali buat nelpon orang. Akhirnya mereka memutuskan buat berjalan nyari rumah terdekat dari hutan. Singkat cerita, Lindsay dan Jenny menemukan sebuah rumah. Mereka berdua pun dipersilakan masuk ke dalam oleh pemilik rumah bernama Dr. Hater. Lalu memberi mereka berdua air minum. Namun naas, mereka berdua pingsan setelah meminum air tersebut yang ternyata awalnya telah dimasukkan obat bius oleh Dr. Hater. Dr. Hater adalah seorang ahli bedah yang kerjaannya tukang misahin tubuh anak kembar siam. Karena dia sudah sering misahin tubuh orang, entah gabut atau gimana ya, si dokter ini jadi terobsesi pengen nyatuin tubuh orang. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk membuat manusia kelabang. Manusia kelabang sendiri adalah eksperimen menyatukan beberapa manusia dengan menjahit mulut mereka ke anus orang yang ada di depannya dan memiliki satu pencernaan yang sama. Jadi mereka saling makan kotoran orang yang ada di depannya. Oke, kembali ke alur cerita. Setelah Lindsay dan Jenny sadar dari pingsannya, mereka kaget karena sudah ditempatkan di ruang operasi sambil kedua tangannya diikat. Karena si dokter butuh satu orang lagi untuk eksperimennya, akhirnya si dokter menangkap seorang pria asal Jepang. Tapi tidak diceritakan bagaimana cara si dokter menangkapnya. Operasi eksperimen manusia kelabang pun dimulai. Si dokter menempatkan si pria Jepang di depan sebagai kepalanya karena dia hanya bisa mengoceh dalam bahasa Jepang. Lalu Lindsay di tengah, kemudian Jenny di belakang sebagai ekor. Posisi tengah dan belakang apes banget deh karena harus makan orang yang ada di depan. Si dokter juga memotong bagian lutut mereka bertiga agar mereka hanya bisa berjalan merangkak. Setelah eksperimennya selesai, si dokter memperlakukan manusia kelabang karyanya layaknya seekor anjing. Ia juga memberi makan si pria Jepang dengan makanan anjing. Ia juga melatih mereka untuk bermain lempar tangkap layaknya anjing. Tom Six yang juga telah merilis The Human Centipede yang kedua dan ketiga, yang pastinya lebih sadis dan mengerikan. Jadi kalian harus wajib coba lihat yang kedua dan ketiga. Oke? Dan sayangnya pemeran utama dalam film ini yakni Dr. Hater sudah meninggal pada 29 Februari 2020 pada usia 78 tahun. Untuk kalian yang sudah menonton, apakah kalian masih mau makan sambil nonton film tersebut? Please tulis di kolom komentar. Dan film thriller terbaik nomor 2 adalah Rumah Darah.
Ya, sesuai dengan judul filmnya, film ini berasal dari Indonesia. Dan saya merasakan mual dan lemah setelah menonton film ini. Dikarenakan film ini banyak sekali menyuguhkan banyak darah, pembunuhan, kanibalisme, dan hal-hal yang tidak manusiawi. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan Kimo Stambul. Film ini dibuka dengan pemutaran sebuah video hitam putih yang misterius, yang dimana dalam video tersebut menunjukkan seorang perempuan dan ketiga anaknya. Selanjutnya, film berlanjut kepada Aji dan Astrid yang sedang hamil 8 bulan, yang akan segera berangkat ke Sydney, Australia untuk memulai hidup barunya. Bersama ketiga temannya Eko, Alam, dan Jimmy, mereka pergi ke Bandung, ke bandara di Jakarta. Dalam perjalanan, mereka berhenti sebentar di sebuah restoran tempat Ladia, adik Aji, bekerja sebagai pelayan. Aji ingin Ladia ikut pergi bersama mereka, atau paling tidak menemaninya pergi ke bandara. Namun Ladia menolaknya karena masih menyalahkan Aji atas kematian orang tua mereka. Namun setelah Astrid berbicara dengan Ladia, akhirnya Ladia mengalah dan memilih untuk ikut mengantar mereka ke bandara. Di dalam perjalanan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis yang berdiri di tengah jalan dalam keadaan basah kuyup. Gadis tersebut mengaku telah dirampok. Merasa iba, Astrid memperbolehkan gadis itu untuk ikut mereka dan mengantarnya pulang ke rumah. Gadis itu bernama Maya. Dalam perjalanan, Ladia memiliki firasat yang tidak enak mengenai Maya. Setelah mereka mengantarkan Maya, mereka bergegas untuk berangkat kembali. Namun Maya menahan mereka dan mengajak mereka masuk dulu untuk bertemu ibunya yang bernama Dara. Setelah perkenalan singkat, Dara meminta mereka untuk tetap tinggal dan makan malam bersama. Dirinya juga memberikan ramuan yang dikatakan akan menyehatkan bayi kepada Astrid. Kemudian satu persatu dari mereka mengalami malam yang paling mencekam. Saat berusaha kabur, Maya datang dengan busurnya dan memanah panahnya hingga membuat telinga Eko berlubang. Ketika mereka lari ke hutan dan mengambil busurnya dan membuat Ladia tertusuk panah pada tubuhnya, kemudian mereka terpisah karena dikejar oleh Adam. Naas, Jimmy berhasil ditemukan oleh Adam dan kemudian lehernya dipatahkan. Eko mencoba mengalahkan Adam, namun Adam memukulnya dan kembali mengejar Ladia. Ketika Eko berusaha kabur, ia mencapai sebuah jalan kecil dan melihat cahaya mobil yang mendekatinya. Sementara Astrid merasa kesakitan di bagian perutnya. Ternyata ramuan yang diberikan Dara adalah ramuan yang bertujuan agar bayi lebih cepat lahir. Selanjutnya, air ketuban Astrid pecah dan ia melahirkan bayinya. Setelah dilahirkan, Astrid keluar untuk mencari Aji, namun bertemu dengan Dara yang kemudian mengambil bayinya. Namun sayang, Astrid harus mati di tangan Dara. Adegan dalam film ini sangat penuh dengan tekanan yang mencekam, ketakutan, dan berbagai adegan sadis yang akan membuat orang-orang menontonnya juga merasakan hal yang sama. Didukung dengan letak pencahayaan yang remang dan fokus pada setiap tokoh, juga latar tempat yang sangat mendukung, membuat film ini membawa aura menakutkan hingga akhir filmnya. Didukung pula dengan musik yang menegangkan dan berbagai teriakan-teriakan yang dilontarkan setiap karakter, membuat karakter film Jagal dalam Rumah Dara terasa sangat kental. Apakah film Rumah Dara menjadi salah satu favorit kalian juga? Apa yang kalian rasakan setelah menonton film Rumah Dara? Please ceritakan di kolom komentar. Next, film thriller terbaik. Peringkat pertama adalah I Saw the Devil. Korea Selatan tidak hanya terkenal dengan musik K-popnya saja. Di dunia perfilman, Korea juga tak kalah mengguncang umat manusia. Sengaja sekali, Yuki meletakkan I Saw the Devil ini di peringkat pertama dikarenakan plot dan isi ceritanya sangat tersusun rapi dan membuat kalian yang menontonnya akan selalu berdegup kencang. I Saw the Devil merupakan sebuah film thriller Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Ji Woon. Film I Saw the Devil ini diperankan oleh Lee Byung Hun, Choi Min Sik, Jung Kook Hwan, dan Oh San Ha. Seorang wanita bernama Jo Yoon yang diperankan oleh Oh San Ha terdampar di mobilnya saat malam bersalju. Ia terjebak dengan tunangannya di ponselnya sambil menunggu truk derek. Tunangannya adalah So Hyun yang diperankan oleh Lee Byung Hun, seorang agen untuk Badan Intelijen Nasional. Sementara itu, sebuah van kuning berhenti di depan mobil mogok wanita tersebut.
Seorang pria keluar dari van tersebut dan mengetuk jendela mobil Jo-yoon. Ia menawarkan bantuan kepada Jo-yoon. Namun So-hyun menyarankan Jo-yoon untuk tetap berada di dalam mobil sampai truk derek datang. Jo-yoon kemudian bilang kepada pria yang menawarkan bantuan kepadanya. Hingga beberapa saat kemudian, pria menyeramkan bernama Kyung-chul menghancurkan jendela mobil wanita tersebut dengan palu dan memukuli Jo-yo hingga tanpa sadar. Kyung-chul membawa Jo-yoon ke rumahnya dan memenggal wanita itu. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik oleh anak-anak yang bermain di dekat sungai. Ketika polisi tiba, mereka kemudian menemukan kepala Jo-yoon di sungai. Pada saat ini, So-hyun tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kepala tunangannya yang terpenggal. Ketika So-hyun melacak pembunuh tunangannya, dia memukul pria itu dengan kejam. Pembunuh itu terbangun pada hari berikutnya dengan darah, tetapi masih hidup. Ada juga amplop dengan uang tertinggal di perutnya. Rencana So-hyun untuk membalas dendam baru saja dimulai. Sumpah demi apapun ya, kalian harus menonton film ini. Dan kalian akan menemukan sisi thriller yang apik sekali. Dan juga sisi kanibalisme yang cukup bikin kalian jijik. Setelah menonton ini, please ceritakan di kolom komentar ya. 10 film thriller terbaik yang kita rangkum di Yukita Horror. Apakah salah satunya ada film favorit kalian? Atau yang mana yang paling kalian suka? Atau ada saran film thriller yang lain yang tidak ada di list ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian agar Yuki tetap semangat dan terus semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Atau mungkin kalian request untuk mau memposting tentang video horor apa di Kamis depan, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, see you next video.